Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Afina Isunada, NIM 2318183. Di sini saya akan membahas materi adab terhadap tetangga dan lingkungan kelas 5 semester 2 pelajaran akidah akhlak. Langsung saja ya ke materi. Kalian pasti mempunyai tetangga kan? Ya, jadi tetangga itu orang-orang yang tinggalnya di sekitar kita, baik yang seagama maupun yang berlainan agama, berlainan suku, maupun berlainan status sosial ekonomi. Dengan keragaman suku, agama, dan sosial, kita tidak boleh membeda-bedakan di antara mereka agar terjalin hubungan yang harmonis, saling menghormati sehingga terbina kerukunan dalam bertetangga. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa mangka nayuk minum billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tetangganya. Nah, jadi tetangga merupakan saudara terdekat dengan kita dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang masih mempunyai hubungan darah dan berjauhan rumah. Tetangga lebih tahu keberadaan kita setiap hari dibandingkan saudara-saudara kita yang jauh tempatnya. Oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana adab hidup bertetangga yang baik agar terjalin hubungan yang harmonis. Apa aja sih adab-adab dalam bertetangga? Yang pertama, selalu berbuat baik dengan tetangga. Yang kedua, memberi kenyamanan hidup tetangga. Seperti yang dikatakan Rasulullah, orang yang tidak beriman yaitu orang yang tidak memberi kenyamanan tetangga. Yang ketiga, tidak menyakiti tetangga. Yang keempat, saling menasehati, mengarahkannya pada kebaikan, menyerunya pada perbuatan ma'ruf, dan mencegahnya dari kemungkaran. Yang kelima, saling bersilaturahmi. Dan yang terakhir, menjenguk mereka ketika sakit. Selanjutnya yaitu adab terhadap lingkungan. Lingkungan itu apa sih? Ya, jadi lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuhan, maupun benda-benda lain yang tak bernyawa. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia dalam kedudukannya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Kekhalifahan menuntut adanya hubungan antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Ini berarti tiap manusia dituntut harus mampu memahami kejadian-kejadian yang sedang berjalan atau semua peristiwa yang sedang terjadi. Yang demikian itu akan membentuk pribadi manusia yang bertanggung jawab sehingga ia tidak melakukan perusakan. Selanjutnya yaitu adab terhadap binatang. Binatang adalah makhluk hidup yang mempunyai beberapa kesamaan dengan manusia. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, binatang juga memerlukan makan sehari-hari, tempat berlindung yang aman, dan nyaman dari berbagai gangguan dan ancaman dari makhluk yang lainnya. Lingkungan yang dibutuhkan binatang hampir sama seperti dibutuhkan manusia. Mereka juga hidup saling bergantung dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah berupa akal dan keterampilan yang lebih baik dari binatang harus bisa menjaga dan melestarikan binatang di sekitarnya. Manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal sempurna, pikiran dan perasaannya harus bisa memberikan perlindungan yang baik kepada binatang, terutama kepada hewan-hewan yang dilindungi negara. Sikap perlindungan itu bisa ditunjukkan dengan cara diantaranya antara tidak merusak lingkungan tempat tinggal hidup binatang, selalu menjaga kelestarian lingkungan sekitar sehingga habitatnya akan terpelihara dengan baik. Agama Islam mengajarkan kita semua untuk berperilaku islami terhadap binatang dan tumbuhan. Bahkan Rasulullah juga secara tegas melarang kita menyiksa binatang atau memperlakukan binatang semena-mena. Adapun adab islami yang dapat kita lakukan terhadap binatang diantaranya, yang pertama, memperlakukan binatang dengan penuh kasih sayang, misalnya memberinya makan, minum, dan merawatnya jika sakit. Yang kedua, tidak menyiksa binatang untuk kepuasan pribadi. Yang ketiga, jika menyembelih binatang hendaknya dengan pisau tajam dan sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, menjaga ekosistem sebagai tempat hidup binatang. Yang kelima, menjaga binatang dan tidak menyakitinya. Selanjutnya yaitu adab terhadap tumbuhan. Allah memberikan kita tanah yang subur. Setiap benih yang kita tanam dapat tumbuh dengan baik. Setiap pohon yang kita tanam akan tumbuh dengan subur dan lebat daunnya. Bermacam-macam buah dapat kita peroleh dengan mudah, termasuk sayur-sayuran yang dengan mudah dapat dibudidayakan. Itu semua adalah kemurahan Allah yang diberikan kepada kita semua. Tumbuh-tumbuhan sangat bermanfaat bagi kita. Pada siang hari yang panas,
akan terasa segar apabila berada di bawah pohon yang rindang. Semua itu disebabkan karena tumbuhan sedang melakukan proses fotosintesis pada siang hari. Tumbuhan menghisap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Oksigen dibutuhkan manusia dan hewan lain untuk bernafas. Ternyata banyak manusia yang kurang pandai bersyukur. Ia terlalu serakah. Keserakahannya sering menimbulkan kerusakan. Keinginan dan keserakahan beberapa orang saja dapat mengakibatkan bencana yang sangat dahsyat. Setiap saat kita mendengar ada musibah dan bencana alam menimpa manusia yang tidak berdosa akibat ulah manusia. Di antara bencana yang terjadi, yang pertama yaitu ada banjir. Yang kedua, tanah longsor. Yang ketiga, misalnya kekeringan. Yang keempat, tanah tandus. Dan yang kelima, kebakaran hutan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk selalu menjaga kelestarian alam dan tanaman yang terdapat di sekitar kita. Misalnya, yang pertama, menjaga tanaman yang terdapat di lingkungan rumah kita dengan cara menyiraminya secara teratur. Yang kedua, memberinya pupuk secara tepat agar dapat tumbuh subur. Yang ketiga, melakukan reboisasi atau penanaman kembali terhadap hutan yang gundul. Yang keempat, menanami pantai dengan pohon baku untuk mencegah terjadinya abrasi. Yang kelima, membantu perkembangbiakannya dengan cara pencakokan, okulasi, dan penyampaian bibit unggul. Yang keenam, tidak menebang tumbuhan secara sembarangan. Dan yang terakhir, menjaga kelangsungan hidup tumbuhan dengan cara menanam kembali tunas-tunasnya. Di contoh gambar di sampingnya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Setelah saya jelaskan materi tentang adab terhadap tetangga dan lingkungan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana sikap kita terhadap tetangga yang telah berbuat salah kepada kita? Yang kedua, mengapa kita harus menjaga kelestarian lingkungan? Dan yang terakhir, sebutkan 3 perilaku Islami terhadap binatang. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.